Selanjutnya, ini adalah persamaan regresi linear sederhana. Yang kita pelajari regresi linear yang sederhana, ini adalah modelnya, model regresinya ya. Jadi persamaan yang tadi digambarkan dalam garis-garis yang ini ya, contoh-contohnya, yang ini tadi, garis lurus ini, yang hitam ini didapatkan dari kita menggambarkan garisnya melalui, menggambarkan garis dari persamaan ini. Persamaan apakah ini? Yaitu regresi linear sederhana. Ya, jadi ini ya bentuknya Y sama dengan alfa ditambah beta X. Atau A boleh ya, A ditambah BX. Nah, di sini Y-nya itu adalah variabel terikat tadi kan, yaitu variabel dependent yang terikat. Jadi tergantung nilai X-nya. X itu tadi adalah variabel bebas. Ini kita isi berapapun, misalnya kita isi 2, berapa nih nilai Y-nya? Dia terikat kan? Dari sini mungkin lebih jelas terlihat bahwa yang Y ini yang terikat. Ya. Y ini yang terikat. Jadi kalau nilai X-nya dimasukkan berapa, pasti akan berpengaruh ke nilai Y kan gitu ya. Pasti nilai Y ini mengikuti nilai X yang diinput ke dalam sini. Y-nya adalah variabel terikat, X-nya variabel bebas, alfa dan betanya adalah parameter regresi. Ya, lebih jelasnya ini ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan, misalnya ini adalah persamaan regresi linear yang kita dapatkan. Titik-titik ungu ini adalah datanya tadi ya, sesuai dengan contoh ketika saya menjelaskan hubungan kuat atau lemah. Kemudian, nah di sini ini adalah prediksi kita ya, hasil prediksi. Si persamaan regresi linear ini adalah hasil prediksi kita. Bagaimana bentuk hubungan antara variabel X dan Y. Ya, makanya ini ya, kita bisa memprediksi nilai Y dan XI misalnya ya, diberikan nilai X-nya diketahui berapa nilai Y-nya. Nah, kita cari di persamaan regresi linear yang sudah kita dapatkan. Ini ya persamaan regresi linearnya, yang ini Y topi sama dengan A ditambah BX. Ini sebenarnya posisinya harusnya di atas tanda panah ini ya. Ini harusnya ada di tanda panah ini, menunjukkan bahwa garis biru atau ini yang biru ya. Garis biru ini itu adalah persamaan regresinya adalah ini. Y topi sama dengan A ditambah BX. Nah, sedangkan A-nya itu adalah sebagai intercept, ya. Posisinya ada di atas sini, gitu ya. Ada di sini, atau bisa di atas sini lagi, atau bisa di bawah sini, gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Itu kaitannya dengan intercept A. Sedangkan ini ya, A ini yang tadi kalau di rumus yang sebelumnya menggunakan simbol alfa. Kemudian kalau B itu adalah kemiringannya. Apakah kemiringannya segini, sesuai dengan garis biru ini? Atau kemiringannya curam seperti ini, atau justru landai menuju datar misalnya, gitu ya. Jadi ini ya maksudnya bentuknya misalnya landai seperti ini, seperti pulpen ini, atau misalnya seperti ini, atau misalnya curam. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu untuk kemiringannya itu digambarkan oleh nilai B di sini ya, nilai B yang ini. Ya, jadi nanti ada ini nih, ada random error juga, ada bagaimana prediksi kita kan garis persamaan regresi linear ini ya. Nah, bagaimana errornya? Seberapa error si persamaan regresi yang kita punya itu nanti kita pelajari juga di materi berikutnya ya. Nah, ini adalah rumusnya. Kita punya persamaan garis regresi linearnya adalah yang ini tadi ya, Y topi sama dengan A ditambah BX. Y sama X-nya ini kan diberikan di soal, jelas ya. Dimana Y sama X ini adalah hasil perhitungan penelitian ya. Misalnya ketika, jadi aktualnya bagaimana ketika kita masukkan, ketika kita punya nilai X sekian, Y-nya berapa, itu di data. Nah, itu data itu yang kita pakai. Nah, A dan B-nya, koefisien regresi ini, A dan B itu dihitungnya menggunakan rumus ini. Ini rumus A, ini rumus B. Ini rumus A yang pertama sebenarnya penjelasannya lebih enak menggunakan yang ini ya. Y bar itu kan maksudnya adalah rata-rata Y. Rata-rata Y itu adalah total Y dibagi N. Sama saja ya. Jadi nanti kita menggunakan A dan B-nya yang ini. Dan biasakan mencari nilai B dulu ya. Karena kalau kita lihat di rumus A ini, dia melibatkan koefisien B. Jadi otomatis kita harus mencari dulu rumus B ini ya, koefisien B ini.
Ini ya, N dikali sigma XY, berarti nanti kita akan mengalihkan X kali Y, kemudian di total X, ini ya, sigma itu kan total ya, total X dikali total Y, ini dibagi, N itu adalah banyaknya data, dikali sigma X kuadrat, berarti X kuadrat, masing-masing X-nya itu kita kuadratkan, kemudian kita total, kalikan dengan N, dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, ini beda ya. Ini dengan yang ini beda. Kalau yang ini X-nya dikuadratkan dulu, baru ditotal. Kalau yang ini X-nya ditotal dulu, baru dikuadratkan. Makanya ini diberi kurung, kemudian kuadratnya di luar. Hati-hati ya dalam membaca rumus. Kemudian, nanti ini kita praktekkan ke dalam soal ya. Kemudian untuk A, ini sigma Y per N. Ya, berarti total Y dibagi N dikurangi B, yang kita dapatkan dari sini, kali sigma X, total X per N. Gitu ya. Nilai B itu disebut nilai prediktor, di mana dia akan jika nilai B-nya jika nilai B-nya positif, berarti terjadi penambahan atau penaikan gitu ya, kenaikan. Sedangkan kalau B-nya negatif berarti penurunan. Nanti garisnya seperti ini. Jadi kalau nilai B-nya positif, bentuk garisnya akan seperti ini, ya, menaik gitu ya, menanjak. Sedangkan kalau nilai B-nya negatif, dia akan menurun. Seperti ini, kalau B-nya negatif, ya. Ya, nilai B dan adalah nilai prediktor. Ya, penambahan atau penurunan nilai Y saat X naik satu satuan. Jadi kalau X akan selalu naik ya. Nilai X akan selalu kita hitung naik, tapi kita lihat semakin X naik, apakah Y-nya semakin turun atau semakin naik juga. Gitu ya. Kalau semakin naik juga, maka bentuk garisnya seperti ini. Saya ulangi ya. Naik juga, X-nya naik, Y-nya juga naik. Kemudian kalau yang seperti ini, X-nya naik, tambah ke kanan kan tambah naik, tapi Y-nya malah justru tambah ke bawah alias penurunan. Seperti itu. Nah, ini cara membacanya ya. Misal diketahui persamaan regresi antara biaya iklan dengan kenaikan tingkat penjualan. Ini sudah punya nih persamaan regresinya, dicari, nanti ada ya proses langkah-langkah mencarinya, kita akan menghitung. Ternyata didapatkan seperti ini. Y-nya adalah tingkat penjualan, X-nya adalah biaya iklan. Ini 500.000 adalah A-nya, B-nya itu adalah 8. Makna dari B itu ya adalah setiap kenaikan biaya iklan satu satuan, maka akan meningkatkan tingkat penjualan sebesar 8 kali lipatnya. Ya. Jadi X itu kan biaya iklan ya. Jadi saya ngisi biaya iklan saya modalin 1 juta deh. Berarti penjualannya akan menjadi berapa nih? 8 juta ditambah 500.000. Berarti tingkat penjualannya menjadi 8.500.000. Coba saya naikin lagi. Biaya iklannya saya naikin, misalnya jadi 2 juta. 2 juta kali 8 berarti 16.500.000 totalnya ya. 16.500.000 untuk penjualan. Oh, jadi semakin tinggi. Jadi ternyata ketika saya menaikkan biaya iklan, tingkat penjualannya pun juga akan semakin meningkat. Oh, oke, baik. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa biaya iklan pasti berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Ya, yang kalau kita naikkan biaya iklan, ternyata tingkat penjualannya pun juga naik. Ini contoh yang tadi ya. Ketika biaya iklannya saya isi 1 juta. Maka Y-nya adalah 8.500.000. Ini prosesnya ya. Kita isi 1 jutanya sebagai X di sini. Ya. Ini tadi persamaan regresi yang sama ya. Jadi ini fungsi ini bisa digunakan perusahaan untuk memprediksi kalau saya isi biaya iklannya 1 juta, berapa nih? Nah nih ya, ketika saya mengeluarkan biaya iklannya sebesar 1 juta, berapa nih tingkat penjualannya? Oh, ternyata menjadi 8.500.000. Kurang lebih seperti itu. Baik, latihan soal ini akan kita kerjakan di kertas seperti biasa. Sebelumnya akan saya review dulu untuk pengerjaannya ya. Ini ya. Prosesnya ya, mencarinya, menentukan dulu variabel X dan Y-nya, mana yang X, mana yang Y, jangan sampai tertukar, ya. Kemudian kita hitung nilai B dan nilai A, kemudian udah dapat nilai B dan A, kita akan mendapatkan persamaan. Sudah dapat persamaan, kita bisa memprediksi nilai Y. Misalnya pertanyaannya nilai X sekian, misalnya tadi ya, ketika X-nya sama dengan 1 juta, biaya iklannya sama dengan 1 juta, berapa tingkat penjualannya? Nah, ini X 1 jutanya kita input ke dalam sini. Ya, seperti itu. Tapi tahapannya sebelum
ini ke sini ya, sebelum kita menginput nilai X ke sini kan kita harus cari dulu nih, membentuk persamaan regresinya dulu ya, menggunakan perhitungan ini. Seperti itu ya. Kita kembali mengerjakan soal yang ini ya di kertas.